22 November 2024 kita balik dengan pembahasan XAUUSD. Seperti biasa, teman-teman bisa perhatikan XAUUSD ini strong dalam minggu ini. Kalau kita cek by the weekly, maka teman-teman lihat pasti minggu ini full bullish hajar. Nice. Kenapa ya? Karena di daily-nya selalu closingannya up and up and up and up and up. Dan dia akan ngerites di sini area yang memang sudah saya tunggu. Kenapa? Karena ini adalah area order block sebelumnya. Let's see what will happen. Apakah dia mampu untuk mempertahankan agar dia mengalami penurunan? Kenapa? Tentu karena kita berharap dia mencari yang namanya pembentukan untuk lower high-nya ya. Jadi di sini drop, memang sini ada up-nya lagi. Kita berharap di sini dia drop, dia up, lalu dia drop kembali. Kenapa? Agar bisa confirm untuk lower high. At least kalau kita bisa confirm lower high, ini bisa menarik untuk melanjutkan penurunan dari XAUUSD-nya. Kecuali dia berhasil bullish lagi ya teman-teman. Kalau dia berhasil bullish lagi, it's actually a different things. Why? Karena usah kita fokus by this one. Kita tarik di sini, kita tarik ambil from this level, maka ketika dia berhasil break, ya ini breaknya sebenarnya sama aja teman-teman di 2700-an. Kalau dia bisa up lagi di atas 2700-an, so memanglah ada perubahan yang terjadi dan kita akan berfokus untuk mencari buy lanjutan. Untuk sekarang kita lihat dalam time frame yang lebih sederhana. Tapi yang pasti adalah kalau kita ngomongin berdasarkan line chart di sini teman-teman perhatikan, saya tarik from the highest level 2706. Patokan saya, dan saya bisa jamin lah ke teman-teman, saya pasti akan sell di 2706. Dia ngerites 2706, saya pasti akan sell di 2706. Begitu ya. Ini beberapa berita yang belum begitu menarik kalau misalnya kita perhatikan. Now, sekarang kita ngomongin di Wanda. As usual, saya balikin ini sebagai candle, saya pindahkan H4, saya jadikan naked chart. Di sini teman-teman bisa perhatikan dia strong bullish, up and up only, ya, totally up and up only. Akan ngerites beberapa level. Pertama, from this, ini level tadi sama teman-teman, ini 2706. Kalau kita ngomong paling atasnya ini 2710. Area bawahnya nih 2697. Jadi lebih dekat dia dengan area sell yang harus kita hadapi dibandingin beberapa area buy. Nanti untuk area buy kita akan melihatnya berdasarkan pembentukan order block sebelumnya ya. Now kita ngomongin H1. Tentu kalian bisa lihat ya, H4 dan daily bullish, strong, good. Dan kita menunggu bagi teman-teman yang berusaha untuk nge-sell, kita menunggu nih sampai ada momentum dropping yang kuat. Kapan dropping yang kuat ya kita nggak tahu. Siapa tahu terjadi di hari Jumat ini dia drop yang kuat, maka potensi LH confirmnya sudah terjadi. Now kita ngomongin di H1. Sekarang kalau teman-teman perhatikan di H1, ini adalah beberapa area yang sudah saya pantau. Sebenarnya semalam itu ada area profit kita ya, waktu dia ngehit ini, tapi di jam 2 pagi nggak ada. Saya nggak tahu ada yang entry atau enggak di jam 2 pagi. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat jam sebelumnya di jam 1, closing di jam 2, dia close-nya di 2672, nggak break. Nextnya dia drop sampai 2667. Namun selebihnya di sini dia berhasil. Ini candlestick jam 7 pagi, dia close-nya 2673. This is the first candlestick yang berhasil dia breakout di 2672-nya, maka next stop-nya dia terus hajar sampai sekarang. Artinya apa? Ya tentu ini adalah area-area yang sudah nggak perlu lagi kita perhatikan karena sudah di break with a significant movement. Ya, break with a significant movement, apakah artinya kita kehilangan area atau zone untuk entry? Enggak teman-teman. Kenapa? Karena every break means there's also another momentum buat kita entry. Ini adalah area buy yang oke, ya, area buy yang oke banget kalau misalnya kita perlu perhatikan. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, saya tarik the lowest levelnya di 2669 dengan di levelnya 2672. Atau kalau misalnya kita buletin aja paling dekat di sini itu di 2671-an lah. 2672 boleh sih, 2672 dengan sampai 2670 aja. Saya paskan ini di atasnya di sini 2670. Jadi nggak perlu turun sampai 2669. Ini kalau saya balikin ya, this is the level. Ini kalau kita ngeliat paling bawah kan dia hit 2667, 2668, 2668, 2668 terus menerus. Jadi ya bisa di adjust sih. So menurut saya maybe lebih better kita tunggu di 2669. Sorry, ini saya taruh di 2669 aja. 2669, 2661. Menurut saya itu jauh lebih oke, karena kalaupun harus floatingnya nggak kelamaan. 2671. Yap. Nah, jadi 2671, 2669. Ini adalah area buy seandainya nanti dia drop kembali ke area sana. Oke, jadi ini ada order block sebelum dia bullish with a momentum. This is an order block level. Jadi kita berharap dia drop kembali untuk taking that level for granted agar kita bisa masuk area atasnya.
Sekarang kita bisa ngeliat 2686, 2683 ini sudah di break. Tentu ini dia nahan di atas, sudah break, kita juga nggak perlu perhatikan. Kita lihat area yang jauh lebih tingginya lagi di atas, yaitu area-area 2709 yang tadi sudah saya sampaikan. Ini 2709 still another highest level, tapi kalau kita ngeliat yang paling dekat ya, the closer one, it's actually this one. Ini di 2697. Jadi jaraknya hampir 100 pips kalau teman-teman hitung dari harga sekarang. Ya, 2697. Itu jaraknya 100 pips. Ya, jadi ada 2697, 2690 di sini sampai 2706. So, kalau misalnya ditanya sama saya, ini saya ubah jadi garis, saya akan tarik price levelnya. This one saya tarik sampai ujung. Lalu saya akan tarik lagi price level di atasnya. This one saya tarik sampai ujung. Kita ketemu another new price level untuk area sell-nya. Nanti untuk sell yang lebih dekat dari harga ini saya akan tunjukkan ya. Ini di 2697 teman-teman. Ya, kalian bisa ngeliat sendiri 2697. Jadi saya akan taruh 2697 sampai 2699. 2697 saya tarik sampai atas. Ini 2700, tapi seperti biasa saya biasanya tuh sukanya 20-an aja. Seperti ini. Jadi 2697, 2699 ini adalah area yang akan saya manfaatkan untuk sell high risk. 2699, 2697, lalu nanti di 2709. Ya. Jadi masih jauh memang dari harga sekarang, tapi ya namanya berharap, we never know, siapa tahu kita ada potensial dia drop untuk lanjut bullish, kita bisa makan di area sana. Nah, sekarang kita ngomongin untuk area sell paling dekat. Kan kita kan butuh nih, aduh saya mau sell scalping karena butuh daerah-daerah yang dekat. Sebenarnya there's actually a level untuk kita ngomongin sell scalping. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada pembentukan paling highest-nya, this one. Pembentukan paling highest-nya 2690. Kalau kita tarik sampai bawah sini, ini kan jadi 2689, 2688. Jadi 2690, 2688. Teman-teman manfaatkan untuk sell scalping bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Only for sell scalping. Sebatas sell scalping aja. Nggak bisa kalian manfaatkan untuk ngehold gitu. Kenapa? Karena ini kita pakai M5. Kita turun ke M1 pun teman-teman juga bisa perhatikan the same level, the same issue ya. Yang usah kita tarik. Ini untuk M1-nya, ini kan harapan still going up seperti ini ya. Harapannya still going up. Nih, still strong untuk going up di M1-nya. Dan di M5-nya tadi teman-teman lihat adanya penurunan, namun di sini ketahan. Ini 1040, 1045, lalu dia lanjut rebound kembali. So 2688, 2690 ini hanya area sell saja. Kalau teman-teman mau abuse silakan, teman-teman mau nunggu di best levelnya juga silakan di area-area yang lebih atas. Untuk buy tentu jauh teman-temannya 2671, 2669 ya, semoga nanti hit di area di London session. Kalau saya tarik basically berdasarkan Fibo retracement sih nggak perlu banget juga. Kenapa? Karena kalau saya tarik from this one sampai ke atas tengah sini 618 itu di 2676 di sini. 2676. Yang artinya kalau misalnya nanti dia retest dan nggak berhasil break 2690, maka pergerakannya adalah turun ke 2670-an ini. Tapi not necessarily important. Kenapa? Tentu karena yang teman-teman bisa perhatikan it is strong bullish teman-teman. Ya, it is strong bullish. Dimana lagi area buy-buy yang bisa dimanfaatkan? Sebenarnya nggak jauh beda sih dengan area yang saya share kemarin, yaitu nanti di 2660, which is this level 2660, 2658. Kenapa area ini masih saya patok? Karena ini adalah area yang sama seperti trade plan overtrade saya. Dia nggak retest juga. Kemarin bedanya berapa nih? Saya ingat kemarin malam itu dia pas saya sudah istirahat, dia hanya berbeda sedikit ya. If I'm not mistaken kayak 10-an pips gitu, 20-an. Nah ini di sini. Dia drop sampai 2661. Dia beda 10 pips saja untuk masuk dalam zone sebelum dia lanjut rebound. Jadi still the same ya. Area buy 2671, 2669. Selama 2671 nggak di breakout, simple. 2660, 2658 selama 2660 nggak di breakout, it's also simple. Dan 2649, 2647. Kita sambil berharap ada signifikan movement dari seller juga teman-teman ya. Seandainya nanti dia nge-retest sampai 2699, tapi saya berpikir di 2709-nya sih. Jadi ketika dia up 2709, maka dia akan drop signifikan dari sana. Semoga kalau misalnya 2709 still strong mempertahankan dan dia beneran close dengan bearish, apalagi di weekly ini dia close-nya nanti memang mengalami penurunan, di daily-nya dia Jumat ini mengalami close dengan penurunan. It's gonna be a whole lot different things. Artinya apa? Next week kita bisa ngeliat adanya momentum mengalami penurunan di XAUUSD. Oke, untuk sekarang we just follow the trend.
what happened di H1 ya kita ikutin dalam H1-nya. 2688, 2690, this is the only level. Saya ulangin sekali lagi ya, the only level yang kalian bisa manfaatkan only for scalping. Seandainya 2690-nya breakout, go for buy. Kenapa? Karena most probably dia kemungkinan besar tendensinya akan hit ke 2700. Kenapa? Karena this is the highest level yang dia bisa capai di hari ini dengan 3 candlestick 3 white soldiers. This one, 3 white soldiers up. Maka ketika nanti dia kan ketahan di 4 soldiers-nya kan, namun ketika dia berhasil break dengan strong momentum, maka this will happen, balik ke 2700. Baru kita di sana ketemu area sell yang paling better yang bisa kita manfaatkan. So, area buy jelas 3 area buy yang tadi sudah saya bahas. Drop di sini ya. Untuk area sell-nya, area sell scalping ini ya sebatas scalping, saya nggak masukkan dalam mapping, tapi area sell-nya 2697, 2699 as long as 2697 nggak breakout. Lalu nanti di 2706, 2709. Only that. Selebihnya kita ya koselnya dia sudah break teman-teman, kalian sudah ngeliat sendirilah, itu kita tinggal fokus buy. Ya, untuk grow count nothing to be worry about karena seperti biasa saya pasti akan selalu share mapping. Untuk di publik seperti biasa juga, ini hari Jumat saya juga pasti akan selalu share mappingnya di dalam grup publik juga. Teman-teman jadikan ini sebagai referensi, pastikan kalian sesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan lagi. Semoga beruntung.